Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Kemarin kita sudah membaca tentang syarat-syarat sahnya puasa. Sekarang kita akan membaca tentang syarat wajibnya puasa. Maksudnya, jika seseorang memiliki syarat-syarat ini, ada di dalam dirinya syarat-syarat ini, maka wajib baginya berpuasa. Kalau tidak berpuasa, maka dia mendapatkan dosa. Itu maksudnya. Apa saja syarat-syarat puasa? Langsung saja kita baca. Yang pertama adalah al-Islam. Fala yukhatab bil kafir fid dunya wa ammal murtad fayajibu alaihi al-qada idza raja'a al-Islam taghlidhan alaihi. Yang pertama, syarat wajib puasa adalah Islam. Jika seseorang itu beragama Islam, jika seseorang itu seorang muslim atau muslimah, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu syarat yang pertama. Bagi orang yang murtad, bagaimana? Orang yang murtad ketika dia kembali masuk ke dalam agama Islam, awalnya Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam, masuk lagi ke dalam agama Islam, maka dia wajib mengganti puasanya selama dia non-muslim, selama dia murtad. Misalnya dia murtad 3 tahun, berarti dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya selama 3 tahun. 3 kali bulan puasa berarti 90 hari, 3 bulan harus wajib diganti. Jadi syarat yang pertama harus Islam. Kalau Islam, maka wajib dia melaksanakan puasa, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian itu berpuasa. Bagi non-muslim berarti nggak wajib, Ustaz? Non-muslim yang nggak wajib, karena yang diwajibkan oleh Allah adalah orang muslim, tetapi tetap akan diazab, disiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Jadi syarat wajib yang pertama adalah Islam. Ketika kita mengaku bahwa diri kita Islam, kita mempercayai bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, maka sejak itu kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian at-taklif, syarat yang kedua, syarat wajib puasa at-taklif mukallaf. Ayyakuna balighan akilan, harus baligh dan akil. Perempuan mulai baligh ketika dia sudah mulai haid, laki-laki baligh ketika dia sudah mulai mimpi basah. Maka ketika dia baligh dan akil berakal, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Wa amma as-sabi fayajibu ala wali amri ay ya'murahu bis-shaum li 7 sinin wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqah. Kemudian anak kecil gimana, Ustaz? Kan yang wajib ini yang baligh. Anak kecil gimana? Anak kecil wajib orang tuanya untuk memerintahkan dia, mengajarkan dia berpuasa pada saat berumur 7 tahun dan memukulnya ketika dia tidak puasa di umur 10 tahun. Tapi ingat, pukulannya bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulannya adalah pukulan tarbiyah, pukulan mendidik. Diibaratkan pukulnya menggunakan siwak. Jadi kalau pakai siwak kan nggak akan. Yang penting mendidik dia supaya dia berpuasa. Dari umur 7 tahun kita ajarkan dia puasa setengah hari, kemudian dilanjutkan lagi sampailah nanti ketika umur 10 tahun sudah terbiasa dia dan sudah bisa melaksanakan ibadah puasa. Itu yang kedua, syaratnya harus mukallaf, baligh dan berakal. Yang ketiga al-itaqah, mampu. Harus mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak apa-apa untuk tidak berpuasa. Tetapi ketika kita mampu, maka kita wajib untuk berpuasa. Mampu ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tidak mampu karena haid dan nifas. Ya, tidak mampu karena haid dan nifas. Itu namanya juga dikatakan sebagai yang tidak mampu. Kenapa? Karena dia tidak bisa melaksanakan puasa, jadi tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, maka tidak mampu itu tidak wajib bagi orang tua, orang yang sakit, yang sekiranya sakitnya itu parah dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Orang sakit dan orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak apa-apa untuk tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah 1 hari 1 mud. Wajib itu dibayarkan. Itu yang ketiga. Syarat wajib puasa yang ketiga adalah al-itaqah
mampu. Kemudian syarat wajib puasa yang keempat, as-sihhah. Apa sihhah? Sehat, tidak sakit. Nah, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa jika sekiranya dirinya tidak mampu untuk berpuasa. Tapi kalau cuma sakit kepala, sakit yang ringan tetap wajib berpuasa. Yang dimaksudkan di sini batasnya seperti apa? Orang yang sakit itu tidak wajibkan berpuasa, batasnya adalah jika seandainya dia berpuasa malah semakin tambah buruk keadaannya. Sakitnya semakin parah ketika berpuasa. Dan siapa yang ngomong itu? Yang ngomong haruslah dokter yang berpengalaman. Kata dokter, Bapak tidak boleh berpuasa. Kalau Bapak berpuasa, maka penyakit Bapak akan semakin parah. Dokter yang benar-benar berpengalaman, bukan dokter-dokteran. Apalagi yang ngomong cuma tetangga yang nggak punya ilmu kedokteran. Wah, ente nggak boleh puasa. Kalau puasa ente sakit. Sakit kepala doang nggak puasa, sakit gigi doang nggak puasa. Maksudnya adalah sakit yang sekiranya jika berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah. Itu yang diperbolehkan. Bukan hanya sakit-sakit biasa saja, tapi sakit yang benar-benar dikatakan oleh seorang dokter yang berpengalaman bahwasanya jika dia berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah. Itu yang keempat adalah sehat, bukan orang sakit. Maka ketika kita sehat, badan kita sehat, maka kita wajib untuk berpuasa. Dan sebaliknya jika kita sakit, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa dan bisa diqadha nanti ketika kita sudah sembuh daripada sakit kita. Kemudian yang kelima, al-iqamah, penduduk setempat. Maksudnya apa? Orang yang tinggal. Iqamah itu artinya orang yang tinggal. Maksudnya apa? Bukan musafir. Kalau musafir enggak apa-apa enggak puasa. Syaratnya apa? Syarat musafir adalah fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafir safaran tawilan 82 kilometer mubahan wa yushtarat li jawazil fitr fi safar ay yusafir qabla tulu'il fajr. Bagi musafir tidak apa-apa tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama apa? Syaratnya perjalanannya harus lebih dari 82 kilo, yaitu perjalanan yang diperbolehkan qashar atau memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ketika perjalanannya lebih daripada 82 kilo, maka dia boleh untuk tidak berpuasa Ramadan karena dia dianggap sebagai musafir. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna safar safaran mubahan. Perjalanannya harus perjalanan yang mubah, yang boleh, bukan perjalanan yang maksiat. Saya mau pergi ke Surabaya. Surabaya tentu perjalanan yang lebih dekat, perjalanan yang jauh. Mau ngapain? Mau ziarah. Ini perjalanan yang boleh, bahkan dianjurkan. Tetapi ketika kita akan perjalanan yang jauh, lebih dari 82 kilo, tapi perjalanannya perjalanan maksiat. Misalnya apa? Pengen ketemu sama orang yang bukan muhrim. Cewek pengen ketemu cowok, atau cowok pengen ketemu cewek. Pengen ketemuan, pengen pacaran. Atau pengen ke sana mau ngapain? Mau mencuri. Perjalanannya mau ngapain? Mau korupsi. Nah, pokoknya kalau perjalanannya bukan perjalanan yang mubah, perjalanan yang diperbolehkan, maka tidak boleh untuk tidak puasa, tetapi wajib tetap melaksanakan ibadah puasa. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, harus berangkatnya itu, keluar dari rumahnya itu sebelum terbitnya fajar, maksudnya sebelum subuh. Saya mau ke Malaysia dari sini ke Pontianak atau Sungai Pinyu ke Malaysia adalah perjalanan yang lebih daripada 82 kilo. Tapi keluarnya jam 7 pagi, maka nggak boleh dia tidak berpuasa karena tidak termasuk syarat orang yang diperbolehkan dalam tidak berpuasa ketika bepergian. Tapi syaratnya berangkatnya harus sebelum subuh, sebelum fajar. Nah, itu syaratnya harus sebelum. Jadi syaratnya ada tiga. Yang pertama, musafir kapan boleh tidak berpuasa? Syaratnya yang pertama adalah perjalanan yang jauh lebih daripada 82 kilo. Kalau cuma dari sini ke Pontianak tidak boleh. Sini ke Singkawang tidak boleh. Tapi harus jauh perjalanannya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, perjalanannya harus perjalanan yang mubah.
diperbolehkan dalam agama, bukan perjalanan yang haram, bukan perjalanan yang maksiat. Syarat yang ketiga, perjalanannya itu, keluar dari perjalanannya itu dimulai dari sebelum fajar, keluar dari rumah atau berangkatnya sebelum subuh. Jika tiga syarat ini terpenuhi, maka dia boleh tidak berpuasa ketika bepergian atau musafir. Tapi satu saja syarat tidak terpenuhi, maka tidak boleh dia itu membatalkan puasanya ketika bepergian, walaupun lebih daripada 82 kilo. Jadi tiga syarat itu harus terpenuhi. Lalu yang afdal yang mana, Ustaz? Lebih ketika orang bepergian dan syaratnya itu terpenuhi semua, tiga-tiganya terpenuhi ya. Kalau tidak terpenuhi tidak usah kita bahas, itu tidak boleh dibatalkan. Tiga syarat terpenuhi, perjalanannya lebih dari 62. Kemudian bukan perjalanan maksiat. Kemudian keluarnya sebelum subuh. Yang afdal meninggalkan puasa apa tetap puasa, Ustaz? Yang mana yang afdal? Dilihat, kita lihat. Kalau sekiranya perjalanannya itu sulit, perjalanannya itu melelahkan, perjalanannya itu merepotkan, maka afdal baginya tidak puasa. Contohnya, dulu ya, zaman kita ketika masih mondok, kita pakai kapal. Dan kadang kapal itu sesak. Kita nggak dapat tempat tidur, kita mau ke WC susah, dapat makan juga. Pokoknya susah, kemudian mabuk karena gelombang ombak, itu repot perjalanannya. Maka ketika itu meninggalkan puasa atau tidak berpuasa afdal, lebih baik. Tetapi kalau perjalanannya enak, ke sini Jakarta, perjalanan di Jakarta ratusan kilo, mungkin ribuan kilo ya. Pakai pesawat tapi nggak ada yang repot. Dari sini, dari rumah berangkat pakai mobil, mobilnya bagus, ada AC-nya, nggak kepanasan. Sampai ke bandara ketemu AC lagi, nggak kehausan, nggak kepanasan. Naik pesawat pakai AC lagi, kedinginan, nggak kepanasan, nggak kehausan. Sampai Jakarta dijemput lagi pakai mobil. Ngapain membatalin puasa? Nah, ketika puasanya itu tidak merepotkan, tidak susah perjalanannya, maka lebih afdal imsak, lebih afdal kita berpuasa dan tidak membatalkan puasa kita. Jadi kalau perjalanannya enak, ngapain batalin puasa? Kan sayang. Nah, jadi itu dia, kalau perjalanannya repot, perjalanannya melelahkan, maka lebih afdal tidak puasa. Tapi sebaliknya, kalau perjalanannya enak, santai, maka lebih afdal tetap berpuasa. Itu dia syarat wajib puasa, ada 5, kita ulangi. Syarat wajib puasa, ketika 5 ini ada pada diri kita, maka kita wajib berpuasa. Yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu, yang keempat sehat, kemudian yang kelima bukan musafir. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.